Saat ini saya berada di kediaman Bapak Haji Nasrun Aswari. Beliau adalah mantan Sekda Kabupaten Lahat. Tapi beliau ini perlu kita gali hari ini, berawal dari tukang garap sawah, masuk ASN, dan karir terakhir beliau adalah Sekda. Pak Haji, Ya, benar nggak dulu tukang garap sawah Pak sebelum masuk ASN? sebenarnya bukan sebelum masuk ASN. Ya. Jadi saya ini kan sambil mulai SMA sudah merantau sampai kuliah rantau, pulang artinya karena diterima jadi pegawai Pemda. Oh itu ya. Pulang karena posisi sebagai anak yang tertua laki-laki, saya pulang ke kampung di Benar Tanjung Bayar. Ya. Dan alhamdulillah diwarisi mulai dari sawah, kebun, di kebun dari orang tua, sehingga sesuai dengan artinya kondisi pada saat itu baru menjadi ini pegawai dari awal dari pegawai golongan 2B dan ditugaskan di staf keuangan dengan segala kebutuhan. Maka dari segala maka saya memaksimalkan apa yang ada pada saya. Mau tidak mau saya membantu orang tua untuk di sawah ya. Walaupun sawah. Sudah ASN. Bahkan artinya kebun-kebun apa yang ada di peternakan artinya yang ada diwariskan orang tua itu tetap saya usahakan secara maksimal. Sip. Selanjutnya, kira-kira tahun berapa itu Pak Haji ini mulai berkarir di ASN? 87. 87 ya? Ya. Di Maret 87 saya Februari masuk katanya 87 gantikan sudah Februari 87. 87 ya. Oh, artinya garap-garap sawah tadi memang sudah ASN ya? Sudah ASN. Tapi dari status pada waktu itu apa sudah masih pegawai golongan berapa Pak? Pegawai golongan 2. Ya. Karena kebenaran kan kalau sawah kita dulu sebenarnya ada yang penggarap dengan sistem bagi hasil. Oh ya. Maka artinya berarti kita harus kerja tetap bersama pada saat panen artinya dengan permodalan dari kita. Oh gitu. Oke. Pak Haji pegawai dari golongan 2 tapi bisa berkarir sampai menjadi seorang Sekda. Nah, ini bagaimana langkah-langkah kerjanya, apa resepnya? Barangkali ini bisa mengedukasi ASN-ASN yang sekarang masih aktif. Ya sebenarnya terutama bagi adik-adik pegawai, semua pekerjaan itu tentu berawal dari yang dasar. Jadi apalagi kalau di kepegawaian negeri jelas strukturnya dari CPNS jadi PNS dan semuanya itu artinya apabila memang kita seriusi dan tekuni di dalam pengertian memahami bidang tugas. Kalau kami dulu kan sangat kesulitan artinya tentang peraturan. Saya mencari sendiri peraturan artinya tentang pengeluaran PP nomor 1 tahun 80, Permendagri nomor 294, bahkan saya minta tupoksi saya pergi ke Kabak Hukum artinya karena mencari berkas. Jadi ASN itu harus kreatif ya? Kreatif, harus usaha. Jangan menunggu perintah. Ya benar, karena kita bekerja apalagi misal di bidang susu tanpa kita memahami aturan dan sistemnya apa yang mau kita lakukan. Jadi saya itu bersama mungkin sekarang Pak Wabuk ini tahu pada saat artinya kami tim saya artinya dengan PP 81 akhirnya saya ditunjuk jadi sekretaris pembinaan. Pernah jadi bendahara artinya dulu itu saya masih capek berkeliling Pak Said Amin artinya sebagai kasubag saya kemudian ke pembentukan bendahara-bendahara puskesmas dan kecamatan. Nah, sebenarnya saya di situ saya belangkunya saya cetak ada di stensil diadakan pelatihan untuk bendahara. Saya masih CPNS belum PNS. Masih CPNS ya? Masih CPNS sudah dianggap sekretaris tim itu. Nah, berawal dari situ. Dan kami ciptakan karena dulu masih manual sistem kartu kontrol mungkin pagar alam Pak Lawang artinya Lahat itu sistem kartu kontrolnya sama. Jadi pada waktu itu Pak Haji bekerja dengan kreatif, inovatif dan selalu menawarkan hasil kerja kepada pimpinan. Bukan atas perintah pimpinan ya. Artinya begitu. Artinya kita berdasarkan tetap artinya petunjuk kita diskusikan kepada pimpinan. Artinya ya alhamdulillah diterima
dengan segala artinya kan perjuangan dan respon daripada pimpinan, termasuk ada yang mulai ada pelatihan bendahara. Ya. Oke. Sebagai Nah, sebelum mencapai jabatan sekda, ya. nah jabatan apa saja yang pernah dijabat oleh Pak Haji? Saya itu sebagian besar memang di keuangan. Ah, Jadi sebenarnya karena saya itu bukan pegawai yang artinya racing staff. ah. Saya itu di keuangan itu mungkin yang kasubag di keuangan itu mungkin Hampir menghabiskan waktu Saya 7 kali keuangan. 7 kali pelantikan di Eselon 4. Keuangan. Di 5 kali di keuangan, mungkin 2 kali di luar keuangan. Baru naik Eselon 3. Eselon 3 ya. Pas tadi naik Eselon 3, artinya 2 kali pelantikan di Eselon 3 baru ke Eselon 2. 3 kali pelantikan Eselon 2 baru mungkin di 2A, 2B ke Sekda. Nah, cuman pada prinsip ini terutama karena saya sebenarnya ini kurang pandai bergaul. Tapi dia bekerja sesuai apa yang ditugaskan kepada kita dan secara profesional, artinya kalau kita bisa mempertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun kepada aturan. Jadi bekerja mengamankan kebijakan Pimpinan pimpinan sesuai dengan aturan. tetapi harus sesuai dengan Aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan dengan segala risiko kita tolak. Oke. Setelah lama menjabat di Pagar Alam ya, di Pagar Alam, Pak Haji kembali ke nih. Iya. Nah, jabatan apa saja yang dipegang? Katanya terus naik. Itu tadi saya sempat staf ahli. Artis tadi bulan. Saya itu alhamdulillah jabatan itu lambat tapi sering rangkap. Ya. Artinya saya masih staf ahli sudah disuruh pegang keuangan. Artinya dari itu sudah berarti di keuangan, artinya sebagai PLT setahun lah menjabat kepala keuangan saya di BKD, di kepegawaian BKPSDM sekarang ya. Ya. Kemudian artinya dipromosikan untuk jadi sekda dengan segala proses yang tadinya tidak begitu serta-merta Melalui perjuangan ya. Seleksi dan segala. Oke, terakhir Pak Haji. Ya. Sekda itu seberapa berat tugas yang harus dilakukan? Karena ini karir tertinggi di ASN. Artinya ini karir tertinggi di ASN untuk sekda ini. Apa yang paling sulit dan bagaimana pola kerja supaya tidak sulit? Nah, ini sebenarnya kadang-kadang pemahaman. Saya aja waktu artinya di Kepala-Tes di sekda di provinsi masih dengan tim itu masih ada perbedaan pendapat antara di visi misi karena semuanya visi misi daerah. Saya berpendapat bahwa sekda itu unsur staf. Ya. Jadi berarti unsur staf dari bupati. Nanti kalau unsur staf itu melayani juga. Oh itu ya. Sayang nggak apa-apa sama nenek ya. Oh itu ya. Jadi prinsip unsur staf. Nah ketika unsur staf kita harus memberikan pelayanan. Pelayanan apa kepada bupati? Baik secara administrasi, secara aturan, secara sistem pengelolaan SDM dan keuangan. Jadi menyeluruh ya? Menyeluruh semua kebutuhan yang dalam rangka termasuk pembinaan sumber daya manusianya ya. Nah itulah yang artinya. Nah ketika kali ini bersama-sama dikoordinasikan seluruh UPD dan sebagainya, itu tidak menjadi berat. Dan saya tidak merasa berat. Dengan segala tantangan itu ya kenapa kita kan tugasnya sekda itu cuma mengkoordinir. Yang artinya kan segala kebijakan yang untuk kepentingan jabatan politik, kalau bupati jabatan politik, semua bisa harus diamankan gitu ya. Iya, karena sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kalau misal dulu mungkin pada saat masih undang-undang artinya sebelum otonom, fungsi kepala daerah itu penguasa tunggal. Tapi begitu kita undang-undang artinya otonom, kepala daerah itu penanggung jawab. Nah ini yang harus kita amankan, masalah pertanggungjawaban kepala daerah. Jadi kalau bertanggung jawab itu apabila terjadi kesalahan kelalaian bisa kena ada hukum, apakah administrasi entah hukum, bisa ke hukum pidana. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang sekda. Dan sekda akan berhasil kerjanya apabila mampu memberdayakan seluruh PD. Seluruh personel yang ada. Personel artinya. Karena sekda sendiri kan secara detail tidak akan menguasai, apalagi seperti katakanlah mungkin lahan.
dengan segala sumber daya alam dan segala permasalahan aturan yang undang. Oke, makasih Pak Haji.